di hari Minggu ini udaranya cerah banget ya Kak. Terus pagi ini semangat banget karena kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa sama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah hari ini kakak Lia bersama Kak Mary akan menemani adik-adik untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah Kak Mary semangat banget udah pagi ini. Semangat banget ya karena kita ingin memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari cuit-cuit dubidu daudang. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, karena hari Minggu ini tuh cerah banget ya Kak, kita masih diberi nafas kehidupan sama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa main, untuk bisa belajar, untuk bisa dengan orang tua juga. Nah sekarang Tuhan Yesus itu memanggil adik-adik juga ya Kak pada hari ini. Iya benar. Nah untuk itu kita nyanyi sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya. Kakak Mary dan adik-adik semua yang di rumah, dalam 1 minggu kemarin itu adik-adik selalu setia gak sih yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan? Kalau Kak Mary? Ya, setia pasti ya Kak. Pasti kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan ya Kak ya. Nah kalau minggu lalu ceritanya tentang apa sih? Kalau tidak salah itu Kak tentang Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, yaitu doa Bapa kami. Oh gitu. Ya. Nah adik-adik di rumah pasti udah hafal juga ya doa Bapa kami dan sudah sering mendoakan juga doa Bapa kami ini. Iya. Nah jadi adik-adik di rumah jangan lupa untuk selalu berdoa ya Kak. Betul. Berdoa kalau kita mau makan, mau tidur, ya. Dan kalau kita melakukan segala kegiatan kita Kak. Oh gitu. Jadi semuanya harus kita lakukan dalam doa ya Kak ya. Nah adik-adik di rumah jangan lupa untuk selalu berdoa. Nah untuk itu kita diingatkan juga nih Kak sama Mazmur dari Mazmur 89 ayat 11 yang mengatakan, Engkaulah yang melumpuhkan Rahab seperti orang berbulu, dengan lenganmu yang kuat engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Amin. Nah untuk merespon itu semua dan untuk mendengarkan firman Tuhan Kak yang nanti sebentar lagi Kak Mary akan dengarkan untuk kita semua, ceritakan untuk kita semua, kita balik berdiri, kita
Kita menyanyi dari Ku Ingin Dengar Cerita. Ingin dengar cerita Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kasih sayang Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Tolong kami, berkati kami Tuhan, biar kami dapat mendengar dengan baik. Dan tolong juga Kakak Mary yang akan membawakan cerita, Engkau memberkati biar dapat bercerita dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum Kakak Mary bercerita pada saat ini, Kakak Mary mau tanya dulu tentang cerita kita minggu kemarin. Minggu kemarin kita bercerita tentang Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Apa doanya? Yaitu doa Bapa kami. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu kota ke kota yang lain. Tiba saat-saatnya Tuhan Yesus akan mengajar di suatu tempat di seberang danau. Untuk mencapai tempat tersebut, orang-orang biasanya menggunakan perahu. Perahu itu berguna untuk mengangkut orang-orang di tempat ini ke tempat yang di sana. Jadi dari kota ini ke kota yang di seberang danau. Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke atas perahu tersebut. Waktu mereka naik ke atas perahu, suasana masih sangat tenang. Gelombang, air danau dan angin bertiup dengan tenangnya. Tapi lama-kelamaan adik-adik, waktu malam sudah datang, angin tiba-tiba bertiup dengan sangat kencang. Gelombang di danau agak besar. Tapi itu tidak membuat murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Karena adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu kebanyakan pekerjaannya adalah nelayan. Jadi mereka angin seperti begitu mereka anggap biasa saja. Tapi kok adik-adik lama-kelamaan kok anginnya bertambah kencang. Air di danau semakin gelombangnya semakin besar. Membuat layar perahu itu bergoyang-goyang seakan-akan sudah mau sobek dan air sudah masuk ke dalam perahu. Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus sangat panik. Mereka ketakutan. Mereka sibuk semua. Suasana pada saat itu sangat kacau. Ada yang memperbaiki layar, ada yang menimba air untuk mengeluarkannya dari dalam perahu. Adik-adik, tapi kok Tuhan Yesusnya kok enggak ada? Kemana ya Tuhan Yesus? Murid-muridnya mencari. Ke situ tidak ada, ke situ tidak ada. Ternyata Tuhan Yesusnya lagi tidur.
Tuhan Yesus waktu tidur, Tuhan Yesus tidak merasakan apa-apa. Dia tidak merasakan kalau gelombang semakin besar, angin badai menerpa perahu mereka. Murid-murid Tuhan Yesus berlari mendapatkan Tuhan Yesus. Dia berlari, dia membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, tolong, kita sudah akan binasa. Yesus bangun dan berkata kepada murid-muridnya, "Kenapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Yesus berdiri dan berkata kepada angin dan gelombang, "Tenanglah." Seketika itu juga gelombang dan angin tenang, diam. Adik-adik, pada saat itu orang-orang yang melihat kejadian tersebut heran. Mereka bertanya, "Siapakah orang ini sehingga angin dan badai pun tunduk kepadanya?" Adik-adik, Tuhan Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan karena danaunya sudah menjadi tenang. Adik-adik, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Dia juga menciptakan hujan, badai, angin. Tuhan menciptakan itu semua, dan semua ciptaan Tuhan tunduk kepada Tuhan. Begitupun kita adik-adik, kita jangan takut, kita jangan khawatir, karena ada Tuhan yang sangat menyayangi kita. Dia selalu mengasihi kita. Untuk itu kita harus rajin berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan jaga kita, minta Tuhan selalu menolong kita. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Matius 8 ayat 25 sampai 27. Ayo adik-adik yang sudah bisa membaca, ayo kita buka Alkitab kita buka dari Matius 8 ayat 25 sampai 27. Kakak Mary bacakan ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus mengherdik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Amin. Adik-adik, kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan sama Kakak Mary. Tadi firmannya tuh luar biasa banget ya Kak ya. Tuhan ternyata menolong mereka yang terkena ribut, dan Tuhan ternyata ada untuk menolong mereka ya Kak ya. Nah, untuk itu kita merespon firman Tuhan yang tadi kita dengar. Adik-adik kita berdiri, kita menyanyi dari setinggi-tingginya lagi. Lebih tinggi kasih Yesus.
tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk adik-adik yang ada di rumah, persembahannya bisa diberikan dulu ya Pak kepada orang tuanya. Kemudian persembahannya akan dibawa ke gereja atau Diserahkan kepada kakak-kakaknya. Iya, jadi dikasih dulu ke mama papanya ya adik-adik di rumah. Nah, sambil kita memberikan persembahan, ada nas persembahan dari Mazmur 146 ayat 2a. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Sambil persembahan diputarkan di rumah kalian masing-masing, kita bernyanyi dari Tu Beri Persembahan. Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk waktu pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan kasih di tengah-tengah sekolah minggu kami di Jemaat Warakas. Berkati Tuhan, begitupun yang masih ada pada orang tua kami masing-masing, biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak takut dan khawatir karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Bapa di sorga, tolong kami untuk melakukan segala firman Tuhan di dalam kehidupan kami, baik itu dalam pergaulan kami, dalam sekolah kami, dalam permainan kami. Tuhan tetap menjaga dan menolong kami. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Walaupun kami masih dalam keadaan COVID ini Tuhan, kami masih di rumah kami masing-masing, masih tetap belajar di rumah, tapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan menyertai dan mengasihi kami di sepanjang kehidupan kami. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami Tuhan, Engkau tetap memberkati, menolong mereka, beri hikmat buat mereka untuk mengajar dan mendidik kami kepada pengenalan akan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan dalam keadaan COVID ini. Engkau tetap memberkati, biarlah negara kami jauh dari COVID, dan biarlah vaksin yang akan dibagikan Tuhan berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu di sepanjang kehidupan kami, baik di sekolah, di rumah, ataupun di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, setelah doa syafaat sudah selesai dan kita juga mendengarkan firman Tuhan juga, kita sudah sama-sama diajarkan sama Tuhan juga tentang bagaimana kita harus percaya sama Tuhan, kita berdoa juga sama Tuhan. Nah, untuk itu kita bangkit berdiri lagi, kita bernyanyi dari Hati-hati Gunakan Tangan. Hati-hati gunakan tangan
Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini ya Kak, adik-adik yang di rumah kita bangkit berdiri lagi, kita masih bangkit berdiri, kita menyanyi dari Yesus di dalam rumahmu. Nah, adik-adik, Kakak Mary telah selesai ibadah kita pada hari ini. Nah, Kakak Mary, untuk adik-adik yang ada di rumah nih, kenapa sih Kak kita masih harus pakai face shield, pakai masker keluar? Kenapa kita masih tetap beribadah di rumah atau sekolah di rumah? Karena COVID masih ada adik-adik ya. Untuk itu kita tetap pesan kakak dan pesan kakak Lia kepada adik-adik di rumah untuk tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi Kak. Satu lagi Kak, menghindari kerumunan. Kerumunan nggak boleh ke situ-situ Kak. Oh iya, karena banyak virus ya. Iya Kak, masih ada virus corona. Nah, terus juga kita disuruh untuk jaga jarak. Kita di luar juga suruh pakai masker ya. Dan rajin cuci tangan. Oh iya benar. Nah, begitu adik-adik di rumah jangan lupa untuk melakukan semua hal itu ya Kak ya. Dan berdoa juga sama Tuhan biar COVID ini cepat berlalu. Jadi kita bisa kembali hidup normal lagi. Nah, untuk itu terima kasih adik-adik. Dan sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.